Di arena anjing, seekor anjing Chihuahua kecil dilempar dengan kasar. Penonton di lapangan menertawakannya, tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Dan anjing itu tidak mengetahuinya. Saya pikir penonton bertepuk tangan untuk saya. Namun saat aku melihat makhluk besar di depan mataku, langsung panik dan mundur terus-menerus. Namun tiba-tiba menjadi sangat tenang. Terus-menerus mengeluh tentang nafas orang lain, bahkan dengan berani menyombongkan diri bahwa dia sangat pintar. Jadilah adikku saja, Anda dapat meminta seseorang untuk membantu Anda dalam pengobatan. Ketika saya mendengar kata-kata kasar yang menghina, anjing itu sangat marah, melangkah maju lurus, merobek pakaian senilai 20 juta dalam satu gerakan, mengungkap kalung senilai 2 miliar di lehernya. Penjual anjing itu tercengang saat melihatnya. Anjing putih mengenali bahaya, bergegas ke pintu, tapi pintu besinya terlalu berat, itu tidak bisa dibuka sama sekali. Tapi sekarang, pintu tiba-tiba terbuka lebar. Ternyata itu adalah Paman Dai Hoang. Melihat seekor anjing putih berlari ke arahku, Dai Hoang segera membanting pintu besi itu. Keduanya dengan cepat lari. Jadi, mereka bersembunyi sepanjang jalan. Akhirnya memotong musuh. Pikiran penjual anjing hanya memikirkan kalung Tiebah. Jadi kami memasang perangkat penentuan posisi ke Fuong Huyen. Perintahkan dia untuk menangkap Tiebah. Anjing Dai Hoang yang pintar tiba-tiba menyadari sesuatu. Dorong Tiebah langsung ke saluran pembuangan yang bau. Dengan cara ini baunya akan disembunyikan. Sehingga mereka berhasil lolos dari perburuan. Untuk membalas kebaikan Dai Hoang, Tiebah memutuskan untuk mengajaknya makan enak. Jadi saya pergi ke restoran mewah yang sering saya kunjungi. Namun saat Tiebah baru saja masuk, dan dibenci oleh anjing bangsawan lainnya. Ketika pelayan melihat, kukira itu anjing liar yang tidak sengaja tersesat, langsung membuangnya melalui pintu belakang. Saat ini, Dai Hoang menunggu di gerbang utama dengan gelisah. Jadi saya melihat ke restoran. Salah mengira seekor anjing sedang makan sebagai Tiebah. Dai Hoang mengira Tiebah telah menemukan pemiliknya. Sampai-sampai melupakan diriku sendiri. Harus pergi dalam kesedihan. Saat Tiebah kembali ke gerbang depan, menemukan bahwa Dai Hoang sudah tidak ada lagi. Dia juga mengira Dai Hoang telah meninggalkannya, sejenak dipenuhi air mata. Sama seperti itu, ia berlari dengan panik di jalan. Sampai larut malam, menemukan sebuah kotak kardus di pinggir jalan. Setidaknya bisa melindunginya dari angin dan hujan. Keesokan harinya, kebetulan mengambil adonan goreng stik di pinggir jalan. Baru saja akan mendekat, 4 anjing liar hendak menyerang dan merampoknya. Tiebah langsung pamer kalau ada seekor anjing di belakangnya. Marah dia dan konsekuensinya akan sangat serius. Hal yang tidak terduga benar-benar membuat mereka takut. Namun ketika berbalik, ternyata memang ada seekor anjing di belakangnya. Apalagi itu adalah Fuong Huyen. Tiebah terus mundur karena ketakutan. Tepat ketika Fuong Huyen hendak menyerang, seekor anjing besar berlari melewatinya. Ternyata Dai Hoang muncul di saat yang tepat untuk menyelamatkannya. Saya tidak tahu berapa lama itu berlangsung. Mereka sampai di daerah terpencil. Baru saja hendak berhenti dan istirahat di tempat. Hanya auman harimau yang terdengar di kejauhan. Dai Hoang mendapat firasat bahwa ada sesuatu yang tidak baik. Qin dengan cepat memimpin Tiebah melarikan diri ke dalam gua. Namun pada akhirnya, dia tetap ditemukan oleh singa. Untuk melindungi anjing Chihuahua di belakang. Dia siap menghadapi para puma. Lihatlah penampilan Tante Girang yang garang. Dai Hoang tidak menunjukkan tanda-tanda kebingungan sama sekali. Dia menyuruh Tiebah pergi dulu. Tiebah memutuskan untuk hidup dan mati bersamanya. Di saat kritis, kejadian tak terduga terjadi. Tidak jauh dari situ badai pasir datang. Saat mendekat, tiba-tiba ditemukan ribuan anjing Chihuahua. Di bawah pencegahan tentara Chihuahua, Cougar panik dan lari menyelamatkan nyawanya. Itu saja, mereka dibawa ke kerajaan Chihuahua. Pemimpinnya memberitahu Tiebah, ini adalah kerajaan anjing Chihuahua. Jika tidak ada tempat berlindung, ini adalah rumahnya. Tapi Tiebah sudah punya pemilik. Karena itu, dia menolak niat baik sang pemimpin. Bersama Dai Hoang, dia berangkat pulang. Tidak lama kemudian, mereka kembali ke kota. Di dinding, ditemukan tanda yang mengumumkan anjing hilang. Anjing Dai Hoang menggonggong terus-menerus untuk memberi isyarat kepada polisi. Tiebah pun berputar di tempatnya untuk menarik perhatian. Petugas polisi tersebut menyadari bahwa anjing yang dicarinya adalah Tiebah. Pengasuh mendengar berita itu. Ajak pacar dan anjing lajang Anda untuk menyambut Anda. Tak disangka, penjual anjing tersebut dengan cepat menangkap Tiebah terlebih dahulu. Saat Tiebah dimasukkan ke dalam mobil, tiba-tiba seekor anjing berlari ke depan dan menjatuhkan pedagang anjing itu ke tanah. Tak lama kemudian mereka dihentikan oleh pedagang anjing di reruntuhan. Tepat pada saat itu, Tiebah tidak sengaja terpeleset dan jatuh ke tanah. Sayangnya seekor anjing pun berhasil ditangkap. Untungnya Tiebah tidak serius, itu diam-diam bersembunyi di kegelapan. Sedangkan penjual anjingnya tidak memperhatikan. Datanglah ke kandang anjing lajang.
Bersiaplah untuk menyelamatkannya. Namun suara kandang terbuka membuat Raja Anjing khawatir. Untuk mengulur waktu bagi Tiebah, Anjing Tunggal memutuskan untuk menghadapi Raja Anjing sendirian. Namun Tiebah bukanlah orang yang rakus hidup dan takut mati. Memutuskan untuk bertarung bersamanya melawan Anjing Raja. Pada saat krisis, Dai Hoang sekali lagi bergegas menuju Raja Anjing. Akibatnya Fuang Fuyan dibuang ke tempat lain. Tiebah mengincar kesempatan yang tepat untuk melompat ke punggung Fuang Fuyan, gigit lehernya dengan keras. Tiebah dibuang, menabrak keras ke tebing terdekat. Mendengar tentang tragedi Tiebah, Dai Hoang menjadi marah, bergegas menyerang Fuang Fuyan lagi, dorong dia ke tanah dan memarkan dia. Fuang Fuyan harus menerima nasibnya dan menyerah. Dengan sangat cepat polisi pun tiba di lokasi kejadian. Penyelundup anjing ditangkap satu demi satu. Namun Tiebah masih terbaring tak bergerak di tanah. Anjing Tunggal itu mendekat ke telinganya. Tiebah terus menelepon dan akhirnya membuka matanya.